Salam jumpa di renungan harian kita, Sabtu 9 November 2024. Bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan 8 ayat 9, dilanjutkan ayat 12. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 3 ayat 9 sampai dengan 11, dilanjutkan 16 sampai 17. Injil diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran. Basilika Santo Yohanes Lateran adalah gereja katedral Roma yang sesungguhnya. Banyak orang mengira bahwa gereja katedral Roma adalah Basilika Santo Petrus, padahal bukan. Basilika Santo Yohanes Lateran adalah tata paus sebagai uskup Roma, dan bahkan ratusan silam menjadi istana kepausan. Secara historis, basilika ini dibangun atas dasar keinginan Kaisar Konstantinus 11 tahun setelah ia mengeluarkan maklumat Milan yang mengesahkan kekristenan sebagai agama kekuasaan Romawi. Basilika ini diresmikan pada tanggal 9 November 324. Dan dengan merayakan pesta ini, kita merayakan seluruh gereja, karena tugas utama seorang paus sejati adalah menyatukan seluruh anggota gereja. Gereja bukan sekadar sebuah bangunan fisik. Gereja pada dasarnya adalah umat Allah yang merupakan tubuh mistik Kristus. Dalam salah satu suratnya kepada umat di Korintus, Paulus mengingatkan kita bahwa gereja Yesus tidak terdiri dari bangunan yang terbuat dari batu atau bahan lainnya, tetapi terdiri dari umat Allah. Kita adalah gereja, kita seperti batu hidup yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Bersama-sama sebagai batu-batu yang hidup, kita disatukan dalam satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Kita semua adalah bait Allah, dan roh Allah berdiam di dalam diri kita. Untuk itu kita harus memiliki cita-cita utama yang sama, yakni untuk menjadi kudus dan untuk hidup dalam kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini berkisah tentang kasih Kristus kepada rumah Bapaknya. Setelah menghardik dan mengusir para pedagang yang berjualan di pelataran bait Allah di Yerusalem, Yesus ditantang oleh para pemimpin agama Yahudi yang menyerap otoritas dan kuasanya. Yesus selalu menantang mereka, katanya, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ternyata adalah tubuhnya sendiri. Tubuh Yesus dihancurkan oleh kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dan dimuliakan oleh Bapa. Mulai kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari alam maut, Yesus menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib memberi kita udara hidup, sehingga kita tidak akan pernah haus lagi. Kita pertama kali bertemu dengan udara yang memberikan kehidupan ini pada saat pembaptisan, di mana kita mati bersama Kristus dan dilahirkan kembali di dalam Dia. Sakramen pembaptisan mengubah hidup kita dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, dan dengan demikian kita memikul kewajiban untuk menghidupi pesan Injil. Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk membangun dan mengembangkan gereja kita, yakni hidup kita sendiri. Cara hidup kita mestinya menjadi batu yang kokoh, agar terbentuklah sebuah gereja yang hidup sebagaimana yang dikehendakinya. Lebih dari itu, panggilan menuju kekudusan adalah sebuah perjalanan rohani yang aktif. Dalam setiap langkah kita diajak untuk mendekat kepada Allah dan membentuk hati yang bersih yang mencerminkan keagungannya. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi gereja yang hidup bukan hanya tentang tempat ibadah fisik, melainkan juga komunitas iman yang penuh kehidupan dan yang selalu siap melayani satu sama lain.
Seperti tubuh Kristus, setiap anggota berperan dalam cinta dan pelayanan. Hidup sebagai gereja berarti saling mendukung, tumbuh bersama, dan menjadi terang di tengah dunia yang gelap oleh belenggu dosa. Marilah kita mewakili karya Allah yang hidup di tengah-tengah dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.